Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia maupun kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teman-temanku sekalian, banyak sekali manusia di dunia ini sangat menginginkan sebuah kebahagiaan. Ada yang mencari kebahagiaan itu dari sebuah popularitas, kekayaan, hiburan, maupun jabatan. Tetapi berapa banyak orang di dunia ini masih sangat merasa kesepian. Berapa banyak orang kaya yang masih merasa sangat kekurangan. Itu berarti kebahagiaan sebenarnya bukan hanya apa yang kita miliki di dunia ini, tetapi apa yang ada di hati kita. Karena kita semua tahu bahwasanya masalah kebahagiaan itu sejatinya adalah sebuah inner work, bukan network. Manusia membutuhkan makna dalam hidupnya agar merasakan sebuah kebahagiaan. Tanpa makna hidup, sepertinya manusia sangat mudah stres, gelisah, bahkan ada yang depresi. Nah, Islam sejak 14 abad yang lalu sudah memberikan jawabannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan hidup utama yang paling utama adalah beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah sendiri bukan hanya sholat, puasa, maupun membaca Al-Quran. Tapi setiap aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, seperti bekerja mencari nafkah yang halal, belajar untuk menambah ilmu, bahkan tersenyum pada sesama, itu juga termasuk beribadah. Dalam psikologi sendiri, ada konsep yang disebut flow, yaitu di mana kondisi ketika seseorang larut sepenuhnya dalam aktivitas yang bermakna, sehingga muncul rasa puas dan bahagia. Nah, ibadah sejatinya menghadirkan flow spiritual, karena hati kita akan tersambung langsung kepada Allah. Ketika kita khusyuk dalam sholat atau larut dalam zikir-zikir, kita seolah lupa waktu. Ini mirip dengan mungkin konsep di dalam psikologi tersebut, di mana kita sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Flow spiritual ini juga dapat menghubungkan kita langsung dengan Allah yang Maha memberikan. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati merasa tenang. Artinya adalah semakin dekat kita kepada Allah melalui sholat, zikir, tilawah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, semakin kuat pula rasa bahagia dan ketenangan hati kita. Ketentraman jiwa yang sangat kita miliki sangat bergantung kepada seberapa dekat kita kepada Allah. Ayat ini pun meresap secara psikologis yang sangat mujarab.
Jadi di mana saat kita cemas, gelisah, healing terbaik bukanlah lari ke hiburan sesaat, tapi kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku sekalian, ingatkah kalian pada kisah Nabi Yunus alaihi salam, di mana ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, di tengah lautan yang gelap, beliau tidak panik ataupun marah terhadap takdirnya. Justru beliau berzikir dengan penuh kepasrahan. Beliau mengatakan bahwasanya adalah La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang dimana artinya adalah tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam orang-orang yang sulit. Dari kegelapan lautan dan kesendirian, justru lahir cahaya kebahagiaan batin. Inilah bukti bahwasanya ibadah zikir, doa, dan pengakuan diri di hadapan Allah menjadi sumber ketenangan. Bahkan dalam situasi paling kelam sekalipun. Itulah spiritual resilience, tangguhan jiwa yang muncul dari hubungan yang kuat kepada Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh dijadikan penyejuk mataku ada pada sholat. Teman sekalian, di tengah beban hidup yang berat, dicaci, dihina, usir, bahkan diperangi sekalipun, Rasulullah SAW tetap merasakan ketenangan dan sebuah kebahagiaan. Dari mana sumbernya? Dari ibadah. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi penyejuk hati bagi beliau. Teman-temanku sekalian, kalau seandainya kita ingin merasa bahagia, mari kita koreksi kembali hubungan kita kepada Allah. Apakah sholat kita tadi yang kita jalani, itu kita jalani dengan hati? Apakah zikir yang sudah menjadi kebiasaan kita, itu menjadi kebiasaan sehari-hari? Apakah kita merasakan nikmatnya dalam kita berdoa? Bukan hanya sekedar rutinitas sesaat. Apakah bekerja itu sudah kita niatkan untuk mencari ridho Allah? Apakah kita juga berusaha menolong kepada sesama? Itu sebuah manifestasi dalam ibadah. Banyak orang mencari kebahagiaan keluar diri. Hal kebahagiaan sejati sendiri adalah di dalam jiwanya, di mana jiwanya dekat kepada Allah. Mari sama-sama kita jadikan ibadah bukan hanya sebuah kewajiban semata, tetapi juga sebagai sumber kebahagiaan. Karena pada saat kita mendekat kepada Allah, kita pun akan lapang. Stres pun akan berkurang. Bahkan hidup kita menjadi sangat ringan dan tentram, kawan-kawanku sekalian. Di mana di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang beramal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka sungguh akan kami berikan kebahagiaan, kehidupan yang baik. Perkataan Allah ini seperti coba kita perhatikan di mana hayatan thayyiban, di mana kehidupan yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, dan keberkahan.
Janji Allah ini berlaku bukan hanya di akhirat, teman-teman, tapi juga di dunia ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjadikan ibadah sebagai jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.